Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, jurusan Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Imam Ghazali, yang kedua Muhammad Farid Nabil, yang ketiga Eksa Febri Saputra. Kami akan membahas tentang hukum pernikahan. Ini adalah tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eli Mardianingsih MPDI. Latar belakang pernikahan yang secara harfiah berarti percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat atau kegiatan, menjadi salah satu topik yang sering dibahas dalam perspektif sosial dan agama. Di era modern, interaksi antara laki-laki dan perempuan kian sulit dihindari, terutama dalam ranah pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial sehari-hari. Fenomena ini menimbulkan berbagai pendapat yang beragam terkait batasan yang harus diterapkan agar nilai-nilai agama tetap terjaga, namun tidak menghambat perkembangan individu dalam bermasyarakat. Yang kedua, rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Bagaimanakah jenis pernikahan? Bagaimanakah rukun dan syarat sah pernikahan? Bagaimanakah larangan dan pencegahan perkawinan? Bagaimanakah perjanjian dalam pernikahan? Bagaimanakah akad nikah? Bagaimanakah wali nikah? Yang ketiga, tujuan. Mendeskripsikan pengertian perkawinan, mendeskripsikan sumber hukum perkawinan di Indonesia, mendeskripsikan hukum perkawinan Islam di Indonesia, mendeskripsikan perjanjian dalam pernikahan, mendeskripsikan rukun dan syarat sah pernikahan, mendeskripsikan perjanjian pernikahan, mendeskripsikan akad nikah, mendeskripsikan wali nikah. Dan yang keempat, D. Kerangka teori. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis berdasarkan prinsip cinta kasih. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan adalah akad yang memberikan hak kepada pasangan untuk hidup bersama dalam kerangka syariat, bertujuan untuk menjaga kehormatan, membentuk keluarga sakinah, tenang, mawaddah, kasih sayang dan rahmat. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah sebuah institusi sosial dan hukum yang mengikat dua individu, biasanya seorang pria dan seorang wanita, dalam suatu hubungan yang diakui secara resmi oleh masyarakat dan berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Ikatan lahir dan batin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan komitmen emosional dan spiritual. B. Sumber hukum perkawinan di Indonesia. Sumber hukum perkawinan di Indonesia, sumber hukumnya adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan juga ulama fikih membentuk kerangka dasar bagi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat muslim. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga sumber hukum tersebut. Yang pertama, Al-Quran, yaitu Quran Surah 24 ayat 32, yang artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya
Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa anjuran untuk menikah sebagai cara untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Ijma ulama pada kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum dalam Islam. Dalam konteks perkawinan, ijma menegaskan hukum asal pernikahan serta syarat dan rukun nikah. Pertama, hukum asal pernikahan pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tetapi dapat juga berubah menjadi wajib jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam zina atau sunnah jika ia mampu menahan diri. Kedua, syarat dan rukun nikah. Ijma juga mengatur syarat-syarat sahnya pernikahan seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul. C. Hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia. Sumber hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa regulasi dan prinsip yang mengatur pelaksanaan perkawinan baik dalam konteks hukum positif maupun hukum agama. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber hukum tersebut. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2, Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini menegaskan hak setiap individu untuk menikah dan membangun keluarga yang menjadi dasar bagi pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. D. Persiapan perkawinan. Persiapan perkawinan adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh pasangan sebelum melangsungkan pernikahan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek fikih, tetapi juga mental, emosional, dan juga finansial. E. Tujuan perkawinan. Di dalam Al-Quran, pernikahan digambarkan sebagai cara untuk mencapai ketenangan dan kestabilan emosional, di mana pasangan dapat saling mendukung. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan rahmat, menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua anggota keluarga. 7. F. Rukun dan syarat sah perkawinan. Rukun dan syarat sah perkawinan harus ada calon pengantin, pria dan wanita, yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah, yang biasanya adalah ayahnya. Jika ayah telah meninggal, maka wali dapat diwakilkan kepada kerabat laki-laki dari jalur ayah. Pernikahan harus dihadiri oleh minimal 2 orang saksi laki-laki yang beragama Islam dan dewasa yang dapat memahami maksud akad. Diucapkannya ijab kabul dari pihak wali pengantin perempuan. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan dan kabul dari pengantin laki-laki atau wakilnya. Calon suami dan istri, rukun dan syarat sah perkawinan. Calon suami dan istri harus beragama Islam. Jika salah satu atau keduanya non-muslim, maka pernikahannya tidak sah. Calon suami dan istri tidak boleh memiliki hubungan mahram, baik melalui nasab maupun susuan. Wali nikah harus seorang laki-laki dan tidak boleh perempuan, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Minimal 2 orang saksi laki-laki harus hadir dalam prosesi ijab kabul. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan saat seseorang sedang dalam keadaan ihram
atau dalam keadaan umroh atau haji. Pernikahan harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun. G. Larangan dan pencegahan perkawinan. Larangan dan pencegahan perkawinan ada beberapa. Ada larangan abadi atau ta'bid, larangan sementara ghairu ta'bid, nikah beda agama, nikah syighar, nikah mut'ah, dan juga nikah muhalil. Dan pencegahannya ialah dengan cara mengedukasi masyarakat, konsultasi hukum, pendidikan keluarga, dan pendaftaran pernikahan. H. Perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan atau yang sering disebut sebagai perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon pengantin untuk mengatur berbagai aspek terkait harta dan kewajiban dalam pernikahan. I. Akad nikah. Akad nikah merupakan salah satu tahap penting dalam proses pernikahan dalam Islam. Ini adalah momen di mana pasangan secara resmi mengikat diri dalam ikatan suami istri melalui pernyataan yang diucapkan oleh wali dan disaksikan oleh saksi. Akad nikah adalah perjanjian yang dilakukan antara calon suami dan istri diwakili oleh wali dari mempelai perempuan yang bertujuan untuk mengikat mereka dalam ikatan pernikahan. Akad ini melibatkan ijab atau pernyataan dari wali dan qabul jawaban dari mempelai pria yang menandakan kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah. G. Wali nikah. Wali nikah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pernikahan dalam Islam, dan pandangan mengenai wali nikah dapat bervariasi antara 4 mazhab utama. Mazhab Hanafi memperbolehkan seseorang wanita yang sudah balik dan berakal untuk menikah tanpa wali. Dalam mazhab Maliki, keberadaan wali nikah adalah salah satu rukun yang wajib dalam pernikahan, dan pandangan mengenai wali nikah dapat bervariasi antara 4 mazhab utama. Mazhab Hanafi memperbolehkan seseorang wanita yang sudah balik dan berakal untuk menikah tanpa wali. Dalam mazhab Maliki, keberadaan wali nikah adalah salah satu rukun yang wajib dalam pernikahan. Dalam mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa wali adalah rukun yang wajib dalam pernikahan. Seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, mazhab Hambali juga menganggap keberadaan wali sebagai syarat sah pernikahan. Bab yang ketiga, penutup. A. Kesimpulan. Kesimpulan, pernikahan adalah ikatan yang sah antara dua individu yang biasanya didasari oleh cinta, komitmen, dan keinginan yang membangun keluarga bersama. Kesimpulan tentang pernikahan mencakup beberapa poin penting pernikahan. Pernikahan menandakan komitmen jangka panjang antara pasangan untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Hubungan emosional yang kuat menjadi dasar pernikahan yang sehat, di mana komunikasi dan saling pengertian sangat penting. Pernikahan seringkali membawa dukungan dari keluarga dan teman, membantu pasangan dalam menghadapi tantangan hidup. Pasangan dalam pernikahan berbagai tanggung jawab secara finansial, emosional, maupun dalam pengasuhan anak jika mereka memiliki anak. Melalui pernikahan, individu dapat berkembang sebagai pribadi yang lebih baik, belajar dari satu sama lain, dan menghadapi tantangan bersama. B. Saran. Saran, selalu jaga komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan. Diskusikan perasaan, harapan, dan kekhawatiran tanpa takut dihakimi. Berikan dukungan emosional dan praktis satu sama lain. Jadilah pendengar yang baik dan tunjukkanlah empati terhadap masalah yang dihadapi pasangan. Baik, demikianlah penjelasan dari kami tentang pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.